9 akan bincang-bincang hukum nih mengenai satu kasus yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan pembayaran. Pasti teman-teman penasaran dong bagaimana kasusnya, bagaimana alurnya, dan bagaimana dasar hukumnya. Jadi langsung saja mari kita lanjut ke pembahasan kasusnya. Nah teman-teman, jadi satu kasus yang akan kami bahas dalam podcast ini merupakan perusahaan dari Sariwangi Agricultural Estate Agency. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, saya sendiri sebagai masyarakat itu belum tahu ya kan guys, kalau sebenarnya PT Sariwangi ini sudah dinyatakan pilot. Padahal produknya, tehnya itu masih bersebar luas nih di supermarket, di pasar, ataupun di UMKM di kedai-kedai kecil. Dan di hari ini tuh kami akan membahas apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dasar hukumnya. Mungkin boleh dari Bina dulu. Menurut saya kondisi ini wajar karena PT Sariwangi ini sebelum dinyatakan pilot sudah diakuisisi oleh perusahaan Unilever. Begitu ya. Berarti menurut Bina itu wajar ya, karena PT Sariwangi sendiri ini sebelum pilot sudah bekerja sama atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Menurut Ajis gimana? Nah, walaupun secara fakta merek itu sudah dialihkan sebelum pilot, tapi di situ terdapat perlindungan terhadap kreditur gitu. Jadi sebab aset memiliki ekonominya tidak lagi dapat digunakan untuk melunasi utang. Jadi dia punya aset, tapi karena aset itu terlalu sedikit gitu, tidak bisa menutupi utangnya. Oke. Nah tadi teman-teman sudah mendengar nih bagaimana pembahasan kasusnya atau alur ceritanya dari narasumber kita. Mungkin sekarang kita lanjut nih mengenai dasar hukumnya. Menurut Bina gimana? Nah, dasar hukum ini terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pilot apabila mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo. Menurut perspektif Ajis sendiri gimana? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepilotan meliputi kekayaan debitur pada saat putusan pilot diucapkan. Nah, jadi permasalahannya apabila aset telah dialihkan namun pilot, maka aset tersebut menjadi double kepilotannya gitu. Sehingga kreditur kehilangan sumber pelunasan. Jadi dia itu sulit untuk melunasi karena double dari kepilotannya gitu. Namun undang-undang juga memberikan perlindungan kepada kreditur. Aksio Paulina sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan ini memungkinkan pembatalan dan pembuatan hukum debitur yang merugikan kreditur. Nah, menurut saya nih, menurut Aksio Paulina, dia menyatakan bahwasanya itu tidak mudah untuk kreditur untuk membuktikan adanya etikat buruk di dalam kepilotan tersebut. Pihak menerima aset, oleh karena itu perlindungan yang diberikan belum tentu efektif terhadap kasus. Jadi nggak efektif gitu pendapat dari Paulina tentang kepilotan tersebut. Nah kalau aku dengar dari argumentasinya narasumber ini, dua-duanya sama-sama kuat ya. Satu menegaskan bahwasannya walaupun dia diakuisisi perusahaan lain, tapi itu saja dinyatakan pilot. Sedangkan menurut Ajis itu tunggu keluar ataupun pernyataan dari si pihak kreditur. Nah teman-teman penonton, tadi kalau kita sudah mendengar dasar hukumnya, mungkin kita lanjut nih dari diskusi sisi pro dan kontranya. Mungkin dari Mina dulu nih sebagai kreditur pro, gimana pandangannya mengenai kasus ini? Menurut saya adil selama pengalihan aset itu sebelum dinyatakan pilot. Nah, maka pemilihan baru harus dihormati. Pendapat ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang hanya memasukkan harta debitur pada saat pilot ke dalam border pilot. Berarti menurut Bina pengalihan aset itu harus dilakukan sebelum pilot. Jadi saya mau nanya nih, jadi kalau pengalihan aset diserahkan setelah pilot itu mungkin melanggar hukumnya, tidak sesuai dengan tidak menjaga aset debitur. Kalau Adi sendiri sebagai tim kontrak bagaimana? Karena saya berpendapat bahwasanya itu kurang adil gitu. Karena
sepenuhnya aset kreditur itu tidak terjaga. Oleh karena itu mekanismenya menjadi tidak sesuai karena akibat tujuan kepemilikan melindungi kepentingan kreditur menjadi kurang optimal. Jadi dia perlindungan dari kreditur ini berkurang menurut Undang-Undang Nomor 21. Oke. Kemudian bagaimana menanggapi Najis? Nah, tapi hukum harus memberikan kepastian hukum. Jika setiap pengalihan aset yang sah dapat dibatalkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang memperoleh aset tersebut. Sebaliknya, hukum harus memberikan kepastian keadilan. Jadi, oleh karena itu, mekanismenya perlindungan kreditur dalam kepemilikan perlu diperkuat. Oleh karena itu, pengurangan aset terlalu besar sebelum keputusan akhirnya dijatuhkan. Jadi harus diperkuat dulu nih mekanismenya, biar tidak ada kerugian dari kreditur tersebut. Berarti dari dua tim pro dan kontra yang dimana Mina menegaskan kalau kepastian hukum itu sangat penting dan Adis menegaskan bahwa keadilan dan mekanisme perlindungan kreditur itu harus jelas. Nah, mungkin teman-teman penonton juga bisa melihat bahwa tim pro dan tim kontra itu memiliki argumentasinya masing-masing yang bisa kita jadikan sebagai acuan atau referensi. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi teman-teman sudah mendengar nih bagaimana penjelasan kasusnya, dasar hukumnya, terus diskusi dari sisi tim pro dan tim kontranya. Sekarang kita mungkin mau dengar nih kesimpulan kasus dari kedua sisi. Mungkin mulai dulu dari tim pro-nya, si Wina. Nah, dari sisi tim pro, kasus ini menunjukkan bahwa kepemilikan tidak selalu menghilangkan seluruh aset atau nilai ekonomi perusahaan. Nah, selama pengalihan aset tersebut dilakukan secara sah, maka hukum harus menghormatinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalau dari sendiri sebagai tim kontra. Nah, menurut saya, walaupun kasus menunjukkan bahwasanya meskipun sudah ada untuk perlindungan hukum atau keamanan bagi kreditur, tapi sisi lain bahkan masih ada kerugian nih untuk bagi kreditur dan perlindungan kreditur dan kreditur ini ketika asetnya bernilai tinggi telah lebih baik dialihkan sebelum kepemilikan asetnya dialihkan dulu gitu. Nah, teman-teman, mungkin aku juga mau menggarisbawahi ini kesimpulan dari kedua argumen tim pro dan tim kontra. Jadi teman-teman perlu menggarisbawahi bahwasannya dari kasus PT Sariwangi Agricultural Agency ini bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa perlindungan hukum perusahaan dan perpajakan itu benar-benar dilindungi di Indonesia dan adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan memberikan perlindungan kreditur dalam hukum kepemilikan di Indonesia. Mungkin sampai sini saja podcast kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.